buka ini semua, kita bersama Taman Nasional bukannya mendapat apresiasi, tetapi justru menambah beban kita secara psikologis. Misalnya kejadian kemarin, tiba-tiba viral di media karena dia kapasitasnya overload di bukit di Sembalun, kecelakaan. Tidak ada Dispar yang ikut dalam kecelakaan itu, tetapi ujungnya Dispar dan pengelola pariwisata ini jadi kena juga. Kenapa Pak Kadis buka itu katanya? Padahal ya mereka menginisiasi sendiri untuk seperti itu, dan kemudian kita yang dipersalahkan dari sisi pengelolaan. Jadi kita hindari itu. Kemudian yang ketiga, kenapa saya juga berkepentingan terhadap Rinjani ini, karena memang terus terang penggerakan pariwisata kita, wisatawan kita ini sekarang fokus pada domestik. Nah, ketika domestik maka ikutannya lokal juga. Begitu kita gerakan domestik, pilihannya nggak banyak bagi orang domestik ini. Dia pergi nyari tempat, bisa happy-happy, bisa melihat tempat itu, bisa senang dan seterusnya. Dan juga itu artinya bahwa Rinjani menjadi penentu dari bangkitnya kembali pariwisata kita di masa pandemi. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, sertifikasi CHSE ini menjadi acuannya bagi Taman Nasional. Ketika kita tidak CHSE, maka pasti ada hal di balik itu yang membuat kita harus banyak mengklarifikasi kepada banyak orang. Misalnya, ketika kuotanya kita buka selebar-lebarnya, kemudian tidak terjaga di situ physical distancingnya, tidak terjaga juga protokol yang lain, tidak pakai masker, maka ini juga membawa dampak yang tidak baik bagi pariwisata kita. Nah, saya kira ini yang penting saya sampaikan, nanti kita akan diskusikan. Tapi paling tidak saya berharap pada ini Pak Kepala Taman Nasional dari preskon kita ini, pertama akan kita sepakati mengenai pembukaan pada non pendakian dengan berapa hari yang bisa direkomendasikan oleh Taman Nasional. Yang kedua, kita mari bersama-sama untuk menjaga Rinjani dari sisi CHSE-nya. Yang ketiga, kita sama-sama mempromosikan Rinjani ini secara terukur kepada wisatawan, walaupun sementara ini masih domestik, tidak menutup kemungkinan ada mancanegara karena sudah mulai terbang dari Kuala Lumpur ke Lok AirAsia 3 kali dalam 1 minggu. Walaupun masih banyak hal-hal yang harus kita luruskan dengan pihak lain, imigrasi, kemudian pihak KKP dan lain-lain soal keberadaan wisatawan dari luar Indonesia. Kemudian yang terakhir, saya kira mari kita betul-betul menjaga bahwa kondisi Rinjani dengan kita buka seperti sekarang ini akan tentu berpengaruh terhadap musim pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Saya kira itu saja Pak Moderator. Terima kasih Kepala Taman Nasional atas inisiatif ini. Dan tempat ini saya cari-cari tadi, mana sih Taman Budaya. Nah, biasanya tuh di bukit yang sana itu, tapi nggak pernah ramai saya bilang. Ternyata ada tempat yang lumayan di sini, walaupun nggak terlalu bersih Pak Dani. Nanti kita akan coba bersih-bersih lagi. Mudah-mudahan tempat ini bisa menarik untuk aktivitas-aktivitas outdoor seperti sekarang ini. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus untuk Pak Kadismar, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, informasi untuk press release tadi saya sudah forward ke Sirtu dalam bentuk Word-nya, MS Word-nya, supaya lebih bisa cepat teman-teman nanti mengedit, menjadikan berita. Yang ini ya, yang di sini. Yang ini sudah ada MS Word-nya di Pak Sirtu. Ya, Pak Sirtu biarkan yang membagikan gitu kan. Ya. Oke, jadi kemudian kita lanjut ke Pak Kepala TNGR. Jadi nanti setelah Pak Kepala TNGR bisa langsung teman-teman langsung dialog. Jadi bisa kepada para pihak yang berada di depan supaya kita lebih efektif dan lebih bisa masuk pada poin. Karena secara garis besar sebenarnya sudah ada di sini, sudah ada di poin-poin ini. Dan untuk lebih jelasnya kami persilakan kepada Pak Kepala TNGR untuk
menyampaikan tentang rencana ini, rencana reaktivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Izin Pak Kadispar Provinsi, Pak Kadiselaka Provinsi NTB atau yang mewakili Pak Nalbagin, Pak Mursal, Pak Vidi Kepala Dinas Pariwisata Lombok Utara, Pak Sekretaris Dinas Pariwisata Lombok Timur, Pak Mertawi, Pak Kadis Pariwisata Lombok Tengah atau yang mewakili. Saya langsung saja, Pak. Saya menyambung dari Pak Kadis Pariwisata Provinsi bahwa kami menyadari betul arti penting dan peran dari Taman Nasional Gunung Rinjani, sehingga untuk menggerakkan booster ekonomi salah satu yang kuat adalah Gunung Rinjani, Pak. Olehnya itu pada hari ini kita akan umumkan beberapa hal. Pertama, sejak tanggal 7 Juli 2020 sebenarnya Taman Nasional Gunung Rinjani sudah membuka 8 destinasi pendakian, Pak, ya, dengan kuota persen. Hari ini saya akan umumkan pada tanggal 22 Agustus insya Allah itu kita akan menambahkan kuota 30% di 8 destinasi non pendakian yang kemarin sudah dibuka itu menjadi 50%. Itu yang pertama. Yang kedua, mereaktivasi 5 tambahan destinasi di non pendakian, Pak. Ada di press release masing-masing itu. Destinasi yang dimaksud tambahan itu adalah Treng Wilis di Lombok Timur, Bendungan Ulem-Ulem di Lombok Timur juga, Tangko Adeng, Bukit Gedong, dan Bukit Malang. Kenapa kita buka, Pak? Saya sangat menyadari bahwa selama ini itu sangat sulit untuk menahan keinginan masyarakat untuk berkunjung ke lokasi-lokasi yang dimaksud. Daripada kita tahan-tahan, kita buka aja, karena memang tempatnya indah, dan kalau teman-teman lihat di medsosnya kawan-kawan itu memang tempatnya indah. Syaratnya ada, Pak. Jadi kami menyatakan itu siap dibuka 5. Jadi sekarang kami akan menyiapkan 13 destinasi non pendakian. 13. 8 yang baru itu ditambah dari 30 menjadi 50. 5 yang terakhir ini non pendakian yang saya sebut terakhir itu untuk sementara 30%. Terakhir yang lama dinantikan, kerinduan teman-teman di Lombok dan di semua tempat adalah tentang pendakian. Beberapa bulan yang lalu saya sudah mengumumkan di kantor TNGR bahwa setelah gempa, Pak Kadis, 2018 itu memang tidak maksimal pembukaannya. Di awal tahun 2020, jalur-jalur pendakian akibat gempa itu TNGR beserta stakeholder sudah memperbaiki jalurnya dan sudah disepakati dinyatakan nyaman dan aman. Ada 5 yang pada saat bulan-bulan kemarin itu dinyatakan untuk jalur pendakian aman. Yang pertama adalah jalur Sembalun sampai puncak itu sudah dinyatakan aman dan nyaman. Yang kedua adalah Senaru. Yang ketiga Timbanu,
yang keempat Ivory, yang kelima Torean. Namun mungkin teman-teman tahu dan mengikuti informasi bulan lalu, kalau saya nggak salah itu ada accident di Torean dan mengakibatkan kematian, dan itu menjadi bahan evaluasi kita sama-sama. Bahwa meskipun pernah dinyatakan itu aman dan nyaman, ternyata pada faktanya kita ini beragam sudut pandangnya. Sehingga untuk kesempatan ini kami menyampaikan bahwa untuk jalur pendakian yang akan dibuka adalah 4, yaitu Sembalun, Senaru, Timbanu, dan Ivory. Untuk Torean, itu kami akan memastikan semoga akhir tahun ini kami sudah bisa menyelesaikan perbaikannya sehingga bisa dinyatakan aman. Jadi mohon maaf untuk jalur Torean itu masih ditutup. Jadi ada 3 poin penting tadi, penambahan kuota, saya ulangi lagi, penambahan kuota 50% untuk non pendakian yang sudah dibuka di 8 destinasi, reaktivasi 5 non pendakian di destinasi yang baru dengan kuota 30%, dan pembukaan jalur pendakian 4 jalur pendakian dengan 30% kuotanya. Kapan dibuka? Saya tunggu komandan saya ini. Mungkin beliau yang akan menyampaikan kapan dibukanya. Karena kenapa seperti itu begini Pak, TNGR memang kalau menurut undang-undang itu di domainnya di kami. Tapi kami sangat sadar kita ini berada di Pulau Lombok. Sehingga apapun aktivitas TNGR itu berdampak ke semuanya. Dan ini tentang wisata. Komando wisata di NTB itu Pak Kadis Pariwisata. Kami hanya menjadi bagian. Dan semoga bagian yang kecil di kami ini itu bisa menjadi booster ekonomi di Provinsi NTB. Oke? Saya mau, supaya kita semangat Pak, saya mau cek semangat kita. Minta maaf ini Pak Moderator. Kemarin beberapa kali ini sudah disampaikan. Saya cek ya Pak. Rinjaninte. Kurang semangat ini. Kita tutup lagi deh Pak Kadis. Rinjaninte. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Kepala TNGR, Pak Dedi. Jadi sudah jelas tadi poin-poinnya teman-teman. Mungkin saya ulang untuk ini, untuk resumenya. Bahwa 1, pada tanggal 29 Juli kemarin sudah dibuka 8 destinasi 7 Juli non pendakian. Kuota reaktivasi selalu 30% dulu. Intinya itu. Jadi waktu pembukaan waktu itu 7 Juli itu 30%, yang 7 Juli kemarin 30% dinaikkan pada hari ini menjadi 50% karena sudah dievaluasi. Kemudian yang non pendakian dari yang 8 kemarin ditambah 5. Karena ini tambahan otomatis kuotanya juga menjadi kuota awal lagi 30% khusus yang 5. Kemudian dibuka lagi tambahan harusnya 5 lagi untuk jalur pendakian. Tetapi karena ada presiden kemarin, walaupun aksiden itu terjadi di luar dari resmi pembukaan karena belum dibuka. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Kadis Pariwisata maupun Pak Kepala TNGR, walaupun itu ilegal, pendakian ilegal karena memang di luar dari pembukaan resmi, tetapi tetap saja TNGR dan pariwisata secara moral merasa bertanggung jawab. Sehingga mau tidak mau untuk jalur Torean itu ditutup sementara sambil diperbaiki fasilitas, dievaluasi dan seterusnya. Setelah safety-nya jelas, karena yang dapat akhirnya CHSE juga dari pariwisata juga baru 4 itu mungkin ya, baru 4. Jadi ada sertifikat CHSE lah yang membuat TNGR berani membuka, yang dari Pemprov dalam hal ini diserahkan oleh Wakil Gubernur pada tanggal 14 Agustus kemarin. Sehingga yang dibuka hanya 4 saja untuk jalur pendakian. Nah, kapan pembukaannya? Kita serahkan, Pak Kepala TNGR sudah menyampaikan tadi diserahkan pada Pak Kadis. Mungkin langsung diresmikan sekarang ya Pak ya, disampaikan. Jadi hari ini istilahnya konferensi pers sekaligus peresmian pembukaan tanggal berapa. Luar biasanya pembukaannya di TNGR tapi oleh Kadis. Nah, inilah kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi yang wajib kita apresiasi. Nah, kepada Pak Kadis kami persilakan, kira-kira tanggal berapa Pak Kadis? Baik,
kami mempersiapkan dengan Kepala Taman Nasional satu regulatur di Taman Nasional seluruhan di Rinjani, dan kita rencanakan nanti tanggal 22 Agustus pembukaannya, dan akan dimulai di launch-nya nanti di Senaru, pintu Senaru, untuk 4 pintu pendakian yang sudah kita keluarkan CHSE-nya. Mudah-mudahan hadir Bapak Gubernur, sedang kita komunikasikan, dan itu artinya nanti di tanggal 22 Agustus 4 pintu pendakian sudah kita buka, dan evaluasi Pak Kepala Taman Nasional sudah naik ke 50% yang pendakian. Jadi itu rekan-rekan media, Pak Moderator, tidak usah lama-lama preskonnya karena media ini biasanya mau dikejar tayang untuk catat-mencatat. Terima kasih Pak Kadis. Jadi kali ini Kadis yang ngatur moderator ini. Nah, luar biasa ini. Itulah keakraban kita ya. Jadi baik, sesuai dengan memang skedul yang ada, kita hanya 30 menit sebenarnya. Tapi kami persilakan pada teman-teman untuk melakukan tanya jawab kepada semua narasumber yang ada di depan. Semuanya. Silakan Mbak. Mungkin ada dari Mbaknya. Saya lebih suka yang Mbak. Oh, Bapak dulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firmansyah. Saya mewakili dari teman-teman Wanapala NTB, Wahana Pecinta Alam Nusa Tenggara Barat. Terkait masalah untuk pendakian Taman Nasional Gunung Rinjani, biar ini Pak ya, saya minta untuk lebih spesifik karena takutnya nanti informasi ini membias nanti nih Pak. Seperti pembukaan 4 jalur. Sembalun sampai mana batasnya, Senaru sampai mana. Karena apa Pak? Setelah booming ini pembukaan Taman Nasional Gunung Rinjani atau pendakiannya, otomatis itu berbondong-bondong teman-teman yang dari luar Lombok itu sendiri gitu. Karena apa? Dari beberapa tahun yang lalu semua tetap menanyakan ke kita terkait masalah pembukaan Rinjani. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ini seperti wacana sebelumnya untuk one day trip atau memang 2 day trip gitu? Takutnya nanti ya untuk teman-teman media juga begitu berita udah diterbitkan ternyata informasinya juga lain nanti dengan realnya di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa tahu nyambung kan pertanyaannya? Nah, nyambung ternyata. Nyambung dari tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dengan teman tadi dari pelaku usaha di trekking di Rinjani, yang supaya memperjelas, pertama mungkin kuota pendakian apakah ditentukan atau tidak, berapa maksimalnya, supaya kita semua tahu di sini Pak Kadis. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua saya tanya, memang ada aturan harus CHS, prinsip CHS, kemudian ada protokol COVID, SOP sudah disusun. Saya paham bahwa aturan itu tidak ada yang jelek. Pasti aturan itu sangat bagus dan punishment sudah bagus. Masalahnya kemudian bagaimana eksekusi di lapangan. Kita belajar dari kasus yang di Bukit kemarin, itu sangat penuh dan video cukup viral kemarin. Nah, antisipasi itu yang paling penting Pak, pelaksanaan di lapangan. Bagaimana ini mengamankan supaya misal kuotanya dijalankan, kemudian trek-trek yang sudah disusun itu sesuai dengan harapannya. Jadi jangan sampai membuka kemudian ada akses yang tidak diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tambahan? Nah, sudah cukup. 2 ini menarik. Satu, sebenarnya pertanyaan yang tadi udah ada di press release, tapi akan dijelaskan lebih langsung oleh Pak Kepala. Kemudian yang untuk masalah kesiapan tadi, persiapan implementasi, saya kira perlu masing-masing mungkin nanti kepala dinas dari kabupaten kota yang berkaitan ini menjelaskan juga bahwa mereka juga siap dengan berbagai aspek yang ada. Mungkin masing-masing 2 menit lah. Pak Kepala mungkin bisa 2 menit. Pak Kadis mungkin ada tambahan atau ini? Cukup. Jadi silakan Pak Kepala TMGR, habis itu Pak Kadis kabupaten kota. Saya langsung aja ya. Di press release kami itu, ini atur dulu ya, pendakian ya, 4 jalur, 2 days 1 night. Jadi ya almost normal ini ya.
Senaru Pak, jalurnya memastikan 2 days 1 night-nya 2 hari 1 malam dengan 30%. 30% itu kuota kita sejak dulu sudah ada, itu 150 di Senaru. Artinya 45 orang. Sembalun itu 45 orang. Ivory 30, dan Timbanu 30. Pertanyaannya, sudah ada SOP-nya? Sudah ada Pak. SOP terdiri dari kuota dan penerapan protokol COVID. Kalau dan CHS-nya sudah ada, memastikan itu di lapangan, ditutup itu kami jaga, apalagi kalau dibuka. Nah, kalau terjadi apa-apa Pak, tanggung jawabnya bukan hanya TNGR, pemerintah daerah, pengelolanya ada beberapa yang dikelola oleh Pokdarwis, tapi yang utama adalah edukasi bahwa aktivitas atau industri wisata itu apalagi di masa COVID itu tanggung jawabnya di kita semua. Kami tahu sudah bayar, tapi kan jangan sampai meskipun dingin jangan joget terlalu gila karena mengganggu yang lain. Jangan membuat musik yang itu karena mengganggu yang lain. Boleh bawa minuman ke atas? Nggak boleh. Nanti akan dijaga sama teman-teman. Di Senaru dijaga oleh kelompok masyarakat adat Pak. Di tempat yang lain juga dijaga bareng. Memastikan implementasi sama Sirtu. Kami sudah buktikan ya. Kalau ada apa-apa, tidak komitmen, kita tutup untuk amannya. Seperti itu saja. Sederhana. Dan kenapa menghadirkan semua unsur? Kalau kami buka, terus ada apa-apa, yang tanggung jawab di masa pandemi ini adalah tim gugus tugas COVID daerah. Makanya kami juga menunggu respon daerah. Ada hadir di sini Pak Kadis Pariwisata KLU. Saya di TNGR dan KSG itu sudah dapat rekom dari Bupati Lombok Utara. Artinya siap didukung kalau ada apa di tugas COVID-nya. Dan yang lain kita sudah dapat. Seperti itu saja penjelasannya, sederhana. Ini wujud kolaborasi betul. Wisata itu ada 14 bidang yang saling mendukung. Jadi Pak Kadis sebenarnya ini memimpin 14 bidang. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Makasih. Oke, jadi minta tolong kita beri kesempatan pada Pak Kadis Pariwisata KLU Lombok Tengah dan Lombok Timur, langsung aja bersambung Pak tanpa harus lewat kami. Silakan Pak, kesiapan untuk fermentasi ini Pak. Baik. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kadis Pariwisata Provinsi dan Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Pak Kepala Balai TNGR dan teman-teman semua. Pada sebagaimana disampaikan tadi, pada intinya pemerintah Lombok Utara sangat menantikan ya dibukanya Gunung Rinjani ini, terutama jalur-jalur yang melalui Lombok Utara. Karena sebagaimana kita ketahui sejak gempa dan ditambah COVID itu melumpuhkan sektor-sektor ekonomi dari pariwisata. Kita sudah coba memulihkan presiden ini di gempa, pada saat gempa, dan berapa memang ada kejadian kemarin seperti ada bencana alam gitu ya yang sempat korban jiwa. Tetapi intinya kalau wisatawan itu tidak melihat bencana alam sebagai satu hal yang menjadi halangan. Tetapi penyakit ataupun pandemi itu yang mungkin dikhawatirkan, sehingga CHSE ini merupakan satu kunci kita meyakinkan wisatawan supaya tetap aman. Dan juga ya kita siap untuk mendukung itu, dan kita istilahnya masyarakat sudah menantikan untuk itu, untuk bisa aktif kembali menghidupkan wisata di Rinjani. Mungkin itu saja, makasih. Terima kasih. Menyambung apa yang disampaikan dari pariwisata Lombok Utara, langsung saja kita Lombok Timur pada prinsipnya sudah siap untuk mendukung semua yang menjadi keputusan bersama antara Dinas Pariwisata Provinsi dan Taman Nasional.
Di mana di situ memang pada kenyataan sekarang ini kenapa pendakian di bukit-bukit itu begitu membludak, karena memang didorong oleh ya semangat ingin mendaki itu yang belum tersalurkan. Nah, kami berpikir bahwa ketika Rinjani nanti dibuka, maka insya Allah akan bisa terurai dengan baik. Oleh karena itu, kita di Lombok Timur sangat siap untuk mendukung pembukaan itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya dari Dispar Lombok Tengah. Kami sami'na wa ata'na saja. Jadi mendengar dan melaksanakan apa yang kita simpulkan pada hari ini. Dan kebetulan hari Rabu yang lalu juga Bapak Bupati Lombok Tengah juga sudah memberikan rekomendasi ya kepada pihak TNGR. Silahkan trekking Rinjani lewat jalur tengah yaitu Ibrik dilaksanakan atau dibuka. Dan nanti hasil pertemuan hari ini kami akan lapor kepada Bapak Kepala Dinas, selanjutnya juga akan disampaikan pada Bapak Bupati, terutama terkait sama kapan mulai dibuka. Tadi kita sudah dapat informasi tanggal 22 Agustus 2020 ini. Dan sekali lagi teman-teman memang sudah banyak bertanya tentang kapan, dan karena kita ini sifatnya adalah sentral, artinya menunggu keputusan dari pusat, Dewan TNGR Provinsi, dan juga keputusan dari Bapak Bupati yang ada di Pulau Lombok ini, sehingga sekarang kami sudah bisa tidur nyenyak ya, karena sudah mendapatkan informasi yang sangat jelas ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian sudah mendengar bahwa semua Pemkab KLU Lombok Tengah maupun Lombok Timur siap menerapkan dan melaksanakan implementasi CHSE dan siap menerima wisatawan dengan insya Allah secara safe dan aman serta maksimal. Saya masih ingat teman-teman sekalian, waktu Pak Kepala TNGR menghadap Gubernur NTB, saya kebetulan nemanin, biasalah sebagai adik nemanin beliau. Pak Gubernur, yang pertanyaan pertama adalah, gimana komunikasi TNGR dengan Bupati Lombok Timur? Itu yang ditanyakan. Alhamdulillah, itu kepala yang lama katanya kan. Jadi kalau kepala yang sekarang semua sudah ada rekomendasi dari Bupati Lombok Tengah, KLU maupun Lombok Timur. Semua komunikasi antara TNGR dan kabupaten kota sudah cair sejak beliau memimpin TNGR. Alhamdulillah. Dan untuk sebagai penutup mungkin kita beri kesempatan pada Pak Kadis LHK, karena bagaimanapun TNGR ini di tengah melewati Pemkab dan Pemprov, termasuk melewati wilayah hutan provinsi, Pak. Jadi kalau ditahan sama KPH juga nggak bisa lolos. Nah, kita beri kesempatan pada Pak Kadis, ditemani Pak Kabid. Silakan, Pak. Terima kasih. Tadi di sesi ketika kita membahas telepon sudah saya sampaikan sepintas. Pertama, Pak Kadis sudah menyebut tanggal 22. Kemudian terkait dengan tata cara bagaimana SOP untuk berada di masing-masing lokasi wisata alam itu, mohon izin Pak Kadis saya laporkan sekalian bahwa sudah ada SE di meja Pak Sekda sebagai Ketua Gugus Tugas COVID-19 NTB terkait dengan SOP dibukanya destinasi wisata alam yang ada di baik di Taman Nasional maupun yang ada di Lindung maupun produksi. Jadi hari ini sudah ada di meja Pak Sekda setelah kita ada perbaikan koreksi sedikit, sehingga itu akan menjadi acuan. Tetap kita mempedomani apa-apa yang rekomendasikan oleh kabupaten kota. Kemudian sebagai pedoman umum itu adalah surat edaran Sekda atas nama Gubernur Nusa Tenggara Barat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Jadi jelas ya kesiapan dari Dinas LHK juga. Nah untuk yang terakhir saya kira karena sudah ada hadir depan juga yang cantik, sayang kalau nggak bicara. Jadi bagaimanapun Geopark Rinjani Lombok ini juga jelas posisinya dan jelas sangat perlu untuk mensupport ini supaya ini menjadi lebih booming, Mbak. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Geopark Rinjani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Moderator. Mohon izin Pak Kepala Taman Nasional, Pak Dispar, Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pak Kabid.
dari Geopark sendiri kami sangat mendukung dengan dibukanya wisata pendakian dan pendakian ini, karena bagaimanapun juga Geopark sendiri itu kan pusatnya adalah Gunung Rinjani. Jadi kalau misalnya Gunung Rinjani itu sudah ada aktivitas di dalamnya, maka pariwisata di Lombok itu sudah dianggap, oh ya, kita sudah bisa mulai bangkit. Nah ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa Gunung Rinjani ini masih menjadi primadona atau gunung yang paling difavoritkan di dunia. Walaupun kita sudah dihantam oleh gempa tahun 2018, lagi dihantam oleh COVID. Buktinya apa? Geopark Rinjani, dan sudah saya sampaikan ke Pak Kepala Taman Nasional juga, kita itu diminta untuk bergabung di aliansi wisata minat khusus pendakian gunung dunia. Ini hanya ada 8 gunung-gunung yang keren, yang dianggap keren di dunia, itu yang diminta bergabung, dan di sana nanti kita akan tukar-menukar informasi terus tentang pendakian. Jadi ini kesempatan yang sangat baik. Dari Geopark nanti akan mempromosikan wisata pendakian, dan bahkan 13 wisata non pendakian yang tadi sudah diumumkan dibuka. Jadi begitu COVID-nya selesai dan wisatawan asing bisa datang ke sini, nah itu mereka sudah punya banyak informasi tentang wisata pendakian maupun non pendakian yang ada di Lombok. Jadi kami semua hanya meminta kepada kita semua agar tetap menjalankan SOP yang sudah kita sepakati secara bersama-sama. Mungkin itu saja yang dapat. Lebih lengkapnya tadi sudah kami share ke Pak Sirto untuk detail teknisnya. Silahkan diminta. Kalau teman-teman yang mau minta ke kami juga bisa. Saya kira, dan sengaja memang kompresi pers ini kita bikin sedemikian rupa waktunya, karena bertepatan dengan isoma, istirahat, sholat, dan makan sudah disiapkan. Jadi setelah makan baru kita bisa bubar. Dilarang bubar sebelum makan, katanya Pak Kepala, supaya lebih akrab kembali. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Mohon optimalkan publikasinya. Kalau ada butuh support silahkan langsung ke Kepala ya. Jangan ke saya moderator soalnya. Terima kasih. Bila bisa pilih fase berhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak-Bapak.